Seorang anak yatim miskin membantu memperbaiki mobil seorang CEO kaya. Namun, siapa sangka, CEO itu justru terkejut ketika melihat kalung yang dikenakan si anak yatim. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Di punggung desa Karangsari, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Randy. Ia adalah anak yatim sejak 2 tahun lalu. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Randy sudah lebih mengenal kerasnya hidup dibanding kebanyakan orang dewasa di kota. Ia kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya hanyalah sisa-sisa kain perca yang ia dapat dari belas kasihan warga. Randy sudah putus sekolah. Pagi adalah waktu untuk mencari nafkah. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan serabutan. Membantu Pak Karto menggembalakan kerbau, ikut turun ke sawah saat musim panen tiba, mengumpulkan kayu bakar untuk Ibu Sinta yang jualan nasi, atau bahkan memulung botol plastik di pinggiran jalan utama yang jarang dilewati kendaraan. Desa Karangsari adalah desa yang miskin. Di balik mata gelap Randy yang memancarkan kelaparan, ada percikan kecerdasan yang luar biasa. Ia adalah pengamat yang tajam. Ia tahu kapan padi harus dipanen hanya dari warna kuningnya. Ia tahu jenis rumput yang paling disukai kerbau, dan yang paling unik, ia sangat peka terhadap suara dan getaran mesin. Ketajaman ini ia warisi dari almarhum ayahnya, seorang montir desa yang handal, yang sering mengajarinya tentang mesin. Siang itu, udara terasa lengket dan panas. Randy baru saja selesai membantu memanen kacang panjang, dan sedang berjalan menyusuri jalan berbatu di tepi hutan. Mencari botol bekas, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sebuah pemandangan ganjil. Sebuah mobil mewah, sedan hitam mengilap, yang jelas-jelas tidak seharusnya berada di jalanan desa yang berlubang ini, teronggok di bawah pohon rindang. Kapnya terangkat, mengeluarkan sedikit asap tipis yang menandakan ada masalah serius. Di samping mobil, berdiri seorang pria yang tampak sangat tidak pada tempatnya. Pria itu mengenakan setelan jas mahal, yang masih terlihat rapi meskipun keringat membasahi keningnya. Ia memegang ponsel mahal, tetapi raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. Jaringan di Karangsari memang terkenal buruk. Pria itu, yang adalah Satya Wibawa, CEO dari perusahaan properti raksasa di ibu kota, sedang menghadapi musibah kecil yang terasa seperti bencana besar. Ia kelelahan, jauh dari segala kemewahan dan fasilitas yang biasa ia nikmati. Sial, tidak ada sinyal sama sekali, gumam Satya frustrasi sambil mengacak rambutnya yang tertata rapi. Ia menatap ke dalam kap mobil dan hanya melihat labirin mesin yang rumit dan tak ia pahami. Randy mendekat perlahan. Di tangannya, ia memegang karung goni berisi beberapa botol plastik bekas. "Bapak butuh bantuan?" tanya Randy dengan suara serak, sedikit ragu. Satya menoleh. Ia menatap anak kecil dekil di depannya. Matanya memancarkan keheranan, lalu sedikit geli. "Bantuan apa, nak? Kamu mau bantu dorong mobil ini? Ini mobil berat." "Loh," ujar Satya, mencoba tersenyum, mengira Randy hanya ingin bermain-main atau meminta sedekah. Dalam benaknya, bantuan yang ia butuhkan hanya bisa diberikan oleh teknisi profesional. "Tidak, Pak, bukan dorong. Mobil Bapak ini mogok, ada masalah di mesinnya kan?" Randy balik bertanya. Matanya menyipit, menatap kap mesin yang terbuka. Satya mengangguk, masih tak menganggap serius. "Ya, mogok. Sudah lebih dari 1 jam aku di sini. Tidak ada bengkel di dekat sini." "Kamu tahu bengkel?" Randy menggeleng. "Bengkel yang terdekat adanya di kecamatan, Pak. Jaraknya jauh, harus naik angkot 2 kali. "Nah, itu dia masalahnya," desas Satya, kembali menatap ponselnya dengan putus asa. Randy maju selangkah, menaruh karung goni di tanah. Ia tidak menyentuh mobil itu, hanya mencondongkan kepalanya sedikit, mengamati posisi mesin dan cara asap tipis itu keluar. "Bapak, ini masalahnya di koilnya," kata Randy, suaranya mantap, seolah menyatakan fakta yang tak terbantahkan. Satya terdiam. Ia menoleh lagi ke arah Randy, kali ini tanpa senyum. "Koil, kamu bilang koil, kamu belum menyentuh mobilnya sama sekali, nak," tukas Satya. Nadanya sedikit meninggi,
karena merasa dipermainkan. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan mengada-ada ya, Randy tak gentar. Ia menunjuk ke arah bagian mesin yang tersembunyi. Asapnya keluar dari sana, Pak. Dan suara tek-tek kecil, waktu Bapak tadi coba starter. Ayah saya bilang, kalau sudah ada tanda itu, biasanya koil pengapiannya retak atau kabelnya korslet. Paling parah, koilnya sudah mati. Satya terkesiap. Ia adalah seorang pebisnis ulung. Tetapi, ia tak tahu apa-apa tentang mesin. Namun, keyakinan dalam suara anak ini begitu kuat. Itu bukan omongan anak iseng, itu adalah diagnosa. Baiklah, kata Satya, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu benar, aku akan memberimu uang. Randy segera bergerak. Ia meminta Satya untuk mengambil kunci pas kecil yang selalu ia bawa di dalam kotak P3K mobil. Satya yang masih bingung, mengeluarkan kotak itu. Randy, dengan gerakan luas yang luar biasa untuk anak seumuran itu, mulai bekerja. Ia menyambar lap dari karungnya, mengikat lap itu di pergelangan tangannya, agar mesin tidak mengotori bajunya yang sudah lusuh. Lalu dengan cekatan, tangannya masuk ke sela-sela mesin. Jari jemarinya yang kecil adalah aset tak ternilai. Ia bergerak cepat, melepas beberapa kabel, memeriksa setiap konektor dengan pandangan mata yang teliti. Satya menyaksikan dalam diam. Jelas ini bukan pertama kalinya anak ini berurusan dengan mesin. Ada keindahan yang aneh dalam cara Randy bekerja. Fokus yang intens, gerakan yang presisi, dan ketiadaan keraguan. Ia tampak seperti seorang ahli bedah yang sedang melakukan operasi rumit. Benar, Pak, koilnya retak, kata Randy setelah beberapa menit. Tanpa menoleh, tangannya masih sibuk. Untung retaknya sedikit. Kita bisa ikat dulu pakai isolasi karet yang bagus, biar dia tidak bocor lagi. Nanti sampai kota, Bapak harus ganti yang baru. Satya takjub. Anak itu bahkan tahu cara melakukan perbaikan darurat. Kamu punya isolasi karet? Tanya Satya. Randy tersenyum tipis. Punya, Pak. Ayah saya selalu bilang, montir itu harus punya amunisi di saku. Sebentar, ia berlari ke arah karung goninya, merogoh bagian bawah, dan mengeluarkan gulungan kecil isolasi hitam tebal. Tentu saja, itu bukan barang bekas. Itu adalah harta yang ia simpan rapi. Ia kembali ke mesin. Dengan hati-hati dan kesabaran seorang maestro, ia membungkus koil yang retak, memastikan tidak ada celah udara. Setelah selesai, ia memasang kembali semua kabel dan baut dengan kecepatan kilat. Sudah, Pak, coba Bapak nyalakan, kata Randy sambil membersihkan tangannya dengan lap bekas. Satya masuk ke mobil, jantungnya berdebar antara rasa tak percaya dan harapan. Ia memutar kunci kontak. Mesin yang tadinya terbatuk-batuk dan mati, kini bergemuruh dengan mulus. Mobil menyala sempurna. Satya keluar dari mobil. Wajahnya menunjukkan keterkejutan murni. Ia menatap mobilnya, lalu menatap Randy. Luar biasa, Nak. Benar-benar luar biasa. Satya berlutut, menyamakan tinggi. Aku tak percaya. Kamu ini montir ajaib. Dari desa mana? Randy tersenyum lebar. Senyum yang menunjukkan barisan gigi putihnya. Ia merasa bangga. Jauh lebih bangga daripada saat ia berhasil memungut 100 botol plastik. Ayah saya dulu montir. Pak, montir terbaik di desa ini. Nama saya Randy, jawabnya. Satya, kata CEO itu, sambil mengulurkan tangan. Randy menyambut tangan besar itu. Jadi, ayahmu yang mengajarimu? Iya, Pak. Dari umur 5 tahun, ayah sudah ajak saya. Ayah bilang, mesin itu seperti manusia, Pak. Dia tidak akan bohong. Kalau dia sakit, pasti ada tandanya. Tinggal kita mau dengar atau tidak. Jelas Randy dengan mata berbinar. Ia bercerita tentang ayahnya dengan penuh kerinduan. Satya mengangguk, terharu mendengar cerita sederhana itu. Ia mengeluarkan dompet tebalnya dan mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah Randy lihat dalam hidupnya. Ini, Nak, ambil ini untuk jasa dan keahlianmu. Kamu pantas mendapatkan lebih, kata Satya, menyerahkan uang itu. Randy menerimanya dengan tangan gemetar.
Terima kasih banyak Pak Satya. Ini banyak sekali, lebih dari upah sebulan saya. Jangan berterima kasih padaku. Kamu menyelamatkan hariku, balas Satya. Oh ya, kenapa Bapak ada di desa ini? Randy balas bertanya. Satya menatap ke arah depan. Senyumnya sedikit meredup. Aku sedang dalam perjalanan ke panti asuhan Kasih Bunda di ujung desa sana. Aku akan memberikan sedikit santunan. Aku sedang ingin pergi seorang diri, tanpa sopir maupun teman. Aku perlu waktu untuk berpikir, jelas Satya. Saat Satya berbicara, tatapannya jatuh pada sesuatu yang tergantung di leher Randy. Itu adalah kalung sederhana, terbuat dari tali tipis, dengan liontin kecil berbentuk bulan, yang tampak dibuat dari logam usang, mungkin perak, atau aluminium yang sudah pudar. Satya terkesiap, seperti ada aliran listrik dingin yang menyengatnya. Liontin itu bentuknya sangat familiar. Randy, suara Satya tiba-tiba tercekat. Kalung itu, dari mana kamu mendapatkannya? Randy memegang liontin itu dengan jari kecilnya. Ini dari ibu, Pak. Beliau yang membuatnya. Satya tersentak. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap lekat-lekat pada liontin itu, seolah mencoba menembus rahasia di baliknya. Keheningan melingkupi keduanya. Satya berdiri tegak, memaksakan dirinya untuk tenang. Randy, mobilku sudah bagus. Mau ikut aku ke panti asuhan? Kita bisa berbagi cerita sambil di jalan. Aku janji, tidak akan lama. Ajak Satya, nadanya berubah serius. Randy, yang awalnya ragu karena pakaiannya yang lusuh, mengangguk antusias. Mau Pak, saya belum pernah lihat panti asuhan itu. Hanya dengar-dengar saja. Mereka pun masuk ke mobil. Randy duduk di jok kulit yang lembut, merasa canggung, namun bahagia. Dalam perjalanan singkat ke panti asuhan, Satya berusaha mengalihkan perhatiannya dari liontin bulan itu. Tetapi gagal, pikirannya dipenuhi bayangan yang samar. Panti asuhan Kasih Bunda adalah bangunan tua yang sederhana. Satya memberikan sumbangan dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk kebutuhan panti selama beberapa bulan. Randy mengamati interaksi Satya dengan anak-anak panti. Ia melihat sisi lembut dari CEO angkuh itu. Satya tampak tulus, dan Randy menyadari, orang kaya ini pasti menyimpan kesedihan yang dalam. Sore menjelang, Satya mengantar Randy pulang. Mereka berhenti di depan sebuah gubuk kecil reot dengan dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Ini rumah saya, Pak Satya, kata Randy, turun dari mobil. Mau mampir? Ibu pasti senang kalau ada tamu. Satya tetap duduk di balik kemudi. Ia menatap rumah itu. Hatinya dipenuhi keraguan yang menyesakkan. Tidak nak, terima kasih. Aku harus segera kembali ke kota sebelum malam. Tapi, ini... Satya menyerahkan amplop tebal lainnya. Ini bukan upah. Ini untuk ibumu, untuk jajanmu, dan untuk uang sekolah. Kalau suatu hari kamu mau sekolah, ya. Randy menerima amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Satya. Bapak orang baik. Kamu juga anak baik, Randy. Sangat baik dan pintar, kata Satya. Ia mengelus kepala Randy, lalu berbalik dan tancap gas. Ia tidak melihat ke belakang. Beberapa hari berikutnya di Jakarta, kantor Satya terasa seperti kandang. Ia tidak fokus. Tumpukan berkas dan rapat penting tak lagi menarik perhatiannya. Pikirannya terus melayang ke desa Karangsari, pada seorang anak dekil bernama Randy, dan liontin bulan kecil di lehernya. Malam itu, Satya duduk sendiri di ruang kerjanya yang mewah. Ia membuka laci rahasia dan mengeluarkan kotak beludru usang. Di dalamnya, terbaring sebuah foto lama. Dirinya 12 tahun yang lalu, bersama seorang wanita cantik berambut ikal yang tersenyum hangat. Itu adalah Laras, mantan istrinya. Hubungan mereka adalah kisah tragis yang dipenuhi kebodohan, ego, dan kesalahpahaman. Mereka menikah muda dan sangat mencintai satu sama lain. Namun, setelah 5 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak. Orang tua, Satya, yang sangat peduli dengan kelangsungan nama besar keluarga dan warisan perusahaan, mulai mendesak. Mereka berbisik-bisik, menuduh Laras mandul. Satya,
yang saat itu masih muda, haus kekuasaan, dan memiliki ego setinggi gedung pencakar langit, tidak pernah mau mendengar saran Laras untuk memeriksakan kondisi mereka berdua. "Aku seorang Satya Wibawa. Masalahnya pasti bukan padaku," pikirnya saat itu. Ia yakin Laraslah yang bermasalah. Puncaknya, ia mengucapkan kata cerai, mendorong Laras keluar dari hidupnya demi menjaga kehormatan keluarga. Tanpa pernah sudi mendengar pembelaan Laras, ia menceraikan wanita yang paling ia cintai, hanya karena tekanan dan keangkuhannya sendiri. Laras pergi tanpa jejak. Satya tidak pernah mencarinya, sibuk menenangkan hati orang tuanya, dan memenuhi tuntutan sosial. Laras adalah seorang seniman perhiasan amatir. Ketika usia pernikahan mereka baru 1 tahun, Laras pernah membuatkan 2 liontin bulan kecil, persis sama, dari perak bekas. 1 liontin ia berikan kepada Satya sebagai hadiah ulang tahun. "Kalung ini adalah janji kita, Mas," kata Laras saat itu, matanya berkaca-kaca. "Kalau nanti kita punya anak, aku akan memberikan ini untuknya. Ini adalah kalung harapan, tanda bahwa cinta kita takkan pernah padam. Bahkan, jika kita tak bisa bersatu." Saat bercerai, Satya membuang liontin itu ke sungai sebagai simbol pemutusan hubungan. Tapi Laras, yang ia ingat, menyimpan liontinnya. Dan kini, liontin yang sama persis tergantung di leher Randy. Pikiran Satya berputar kencang. Mungkinkah Randy adalah anak Laras? Ia teringat lagi pada kejadian beberapa tahun setelah perceraiannya dengan Laras. Orang tuanya menjodohkannya dengan seorang wanita dari keluarga terpandang. Namun, wanita itu adalah seorang yang sangat logis dan independen. Sebelum pernikahan, ia meminta Satya melakukan tes kesuburan. Awalnya Satya menolak, marah besar, tetapi wanita itu bersikeras. Akhirnya, demi menuruti kemauan orang tuanya, Satya menjalani tes itu. Hasilnya, Satya Wibawa mandul. Ia benar-benar tidak subur. Dunia Satya runtuh. Wanita yang dijodohkan itu segera membatalkan pernikahan. Satya hancur bukan karena pernikahannya gagal, tetapi karena kesadaran pahit itu. Ia telah mencampakkan Laras, cinta sejatinya, karena ia menuduhnya mandul. Padahal, dialah sumber masalahnya. Sejak saat itu, penyesalan adalah teman tidurnya. Ia menyadari tidak ada satupun wanita yang mencintainya seperti Laras. Wanita-wanita lain mencintai kekayaannya, statusnya. Tetapi Laras mencintai dirinya. Bahkan, saat ia belum menjadi CEO yang sukses, ia telah mencari Laras kemana-mana. Lewat detektif swasta, jejaring sosial, dan koneksi lama. Tetapi, Laras hilang tanpa jejak. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan, dan kini, di desa Karangsari, ia bertemu Randy, anak dengan wajah yang samar-samar mengingatkannya pada Laras, dan kalung yang tak mungkin kebetulan. 2 hari kemudian, Satya tidak tahan lagi. Ia membatalkan semua jadwalnya, meninggalkan kantor yang gaduh itu, dan kembali melaju ke desa Karangsari. Kali ini, ia menyuruh sopir pribadinya mengemudi, dan ia duduk gelisah di belakang. Mereka tiba di depan gubuk reot itu. Jantung Satya berdegup kencang. Ia melihat Randy sedang duduk di teras, sibuk membersihkan obeng dan kunci-kunci bekas yang baru ia dapat. Randy mendongak. Matanya membelalak kaget melihat mobil sedan hitam yang sama berhenti di depannya lagi. "Pak Satya, ada apa Pak? Mobilnya mogok lagi?" tanya Randy polos. Satya turun dari mobil. Ia kini memakai kemeja biasa, bukan jas, tetapi tetap tampak seperti orang asing di desa itu. "Tidak Randy, mobilku baik-baik saja. Aku datang untuk bertemu ibumu," kata Satya, suaranya pelan. Randy sedikit terkejut, namun ia segera berdiri. "Ayo Pak, silakan masuk, ibu sedang di dalam." "Tapi, ibu sedang tidak enak badan. Sudah beberapa hari ini terbaring di tempat tidur." Ucapan Randy terasa seperti pukulan keras di dada Satya. Ia mengikuti Randy masuk ke dalam gubuk yang gelap dan pengap. Aroma minyak kayu putih, obat-obatan tradisional, dan kemiskinan menyeruak. Di tengah ruangan, di atas dipan reot dengan kasur tipis, terbaring seorang wanita. Wajahnya pucat,
Badannya kurus, tetapi rambut ikal gelap yang ia ingat masih sama. Mata wanita itu terbuka saat mendengar langkah kaki asing. Pandangan Satya dan wanita itu bertemu. Waktu seolah berhenti. "Laras," panggil Satya. Suaranya tercekat oleh kepedihan yang menusuk. Laras, mantan istrinya, kini terbaring lemah. Di tengah kemiskinan yang ia ciptakan, ia menatap Satya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemudian kesedihan yang mendalam. "Mas Satya," lirih Laras. Satya berjalan cepat ke tepi dipan, berlutut, dan mendekap tubuh Laras. Air mata yang sudah lama ia tahan, akhirnya pecah. Ia menangis bukan sebagai CEO angkuh, tetapi sebagai seorang pria yang terlambat menyadari kesalahannya. "Maafkan aku, Laras. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku yang egois. Aku yang bodoh. Aku yang membuatmu pergi. Maafkan aku," isak Satya, memegang tangan Laras yang dingin. Randy berdiri di samping mereka, bingung melihat reaksi dramatis pria kaya yang ia kagumi itu. Laras menghela napas panjang, air matanya juga menetes. "Sudah mas, itu sudah lama sekali, aku memaafkanmu. Sudah lupakan saja." Satya menatap wajah Laras. "Kamu kenapa, Ras? Kenapa kamu bisa di sini? Kenapa kamu sakit begini?" Laras menggeleng lemah. "Tidak apa-apa mas, hanya kelelahan." "Tapi, Mas Satya, untuk apa jauh-jauh datang ke sini?" "Aku lihat kalung Randy, dan aku langsung teringat padamu," jawab Satya jujur. Ia menoleh ke arah Randy yang berdiri kaku. Laras tersenyum tipis. Ia mengelus kepala Randy. "Randy, sayang, kenalkan, ini Om Satya. Dulu, Om Satya adalah mantan suami ibu," kata Laras, lalu ia menatap Satya. "Mas Satya, ini anakku." Nama lengkapnya Randy Anugrah. "Anugerah dari Allah," kata Laras. Satya menelan ludah. Ia tahu dia benar, Randy adalah putra Laras. "Randy lahir dari pernikahan keduaku, Mas. Setelah kita bercerai, aku pindah ke desa ini. Aku bertemu dengan seorang pria baik, seorang montir yang kini sudah almarhum. Ia adalah ayah Randy," jelas Laras. Suaranya dipenuhi rasa haru sekaligus bangga. Ia melanjutkan, "Mas, kamu tidak perlu merasa bersalah. Setelah kita berpisah, takdir membawaku pada kebahagiaan sejati. Meskipun singkat, ayah Randy mencintaiku dan tidak pernah peduli apakah aku bisa memberinya keturunan atau tidak. Dia hanya peduli padaku. Dan kami punya Randy." Satya mendengarkan dengan hati remuk redam. Ia menyadari, setelah meninggalkannya, Laras menemukan pria sejati. Pria yang tidak menjadikan keturunan sebagai syarat cinta. Pria yang telah mewariskan keahlian luar biasa itu kepada Randy. Satya menghabiskan waktu yang lama di sana, meminta maaf berulang kali atas kebodohannya, atas keangkuhannya, dan atas rasa sakit yang ia sebabkan. Ia menceritakan hasil tes kesuburannya, yang semakin memperdalam penyesalannya. "Aku sudah mencarimu, Laras. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tidak pernah menemukan kedamaian sejak aku tahu kebenarannya. Aku telah mencampakkan berlian demi kerikil," kata Satya. Laras meraih tangannya. "Kamu sudah kumaafkan, Mas." "Sudah ya." Namun, Satya tahu, memaafkan secara lisan tidaklah cukup. Ia harus menebus kesalahannya secara nyata. Bukan hanya kepada Laras, tetapi kepada Randy, anak yang memiliki darah cinta sejati di dalam dirinya. "Laras, dengarkan aku," kata Satya. Suaranya mantap. "Aku tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Randy, dia anak yang luar biasa pintar. Dia harus sekolah. Dia harus mendapatkan kehidupan yang layak." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu aku bukan ayah kandungnya, tapi aku mohon, izinkan aku mengangkat Randy sebagai anak angkatku. Aku akan membiayai seluruh kebutuhan hidupnya, pendidikannya, dan memastikan kamu mendapatkan perawatan medis terbaik di kota. Kamu adalah orang yang paling berhak mendapatkan kehidupan yang baik. Laras, ini adalah caraku untuk menebus kesalahan pada diriku sendiri yang dulu telah menyia-nyiakanmu." Laras terdiam, terkejut. Ia menatap Randy, lalu menatap Satya. Ia melihat ketulusan yang mendalam,
di mata mantan suaminya itu. "Tolong Laras, jangan menolak. Biarkan aku menepati janji kita yang dulu," ujar Satya, menunjuk kalung di leher Randy. "Kalung itu adalah janji untuk anak kita. Biarkan aku memenuhi janji itu. Meskipun dia adalah anak dari pria yang lebih baik dariku." Randy, yang sedari tadi hanya menyimak, kini maju mendekat. Ia memegang tangan Satya. "Om Satya, Om benar-benar mau saya sekolah? Saya ingin sekali Om. Saya ingin belajar semua tentang mesin. Biar saya bisa menjadi montir yang hebat seperti ayah," kata Randy dengan mata berbinar penuh harapan. Senyum tulus Randy itu adalah penentu. Laras tahu, menolak tawaran ini berarti menghalangi masa depan cerah Randy. "Baiklah, Mas Satya. Aku terima. Bukan untuk diriku, tapi untuk Randy. Tapi aku minta satu hal," kata Laras. "Apapun Laras, jangan pisahkan aku dan Randy. Biarkan aku tetap bersamanya, Mas. Aku tidak butuh rumah mewah. Aku hanya butuh Randy di sisiku." Satya menggenggam tangan Laras erat. "Tentu saja, kalian akan tinggal di rumah yang layak, dan aku akan memastikan Randy tidak akan pernah kekurangan apapun lagi. Kamu akan mendapat perawatan medis terbaik, dan Randy akan mendapatkan sekolah terbaik. Aku berjanji." Di bawah atap gubuk reyot itu, dihiasi dengan cahaya senja yang menyelinap dari celah dinding bambu, sebuah lembar baru kehidupan dimulai. Satya Wibawa, CEO yang selama ini hanya peduli pada uang dan harga diri, akhirnya menemukan penebusannya. Ia tidak mendapatkan kembali Laras sebagai istri, tetapi ia mendapatkan kehormatan untuk menjadi figur pelindung bagi anak laki-laki yang membawa warisan cinta sejati dari ayahnya, dan lambang dari kalung harapan yang pernah ia buang ke sungai.